Hai guys, ketemu lagi sama aku Rika Devianita di channel YouTube Tontonan Kita Semua. Nah, kali ini aku bakalan sharing lagi nih sama kalian tentang pengalamanku BDOT selama 6 hari di AWBS. Tapi di video kali ini lebih lengkap daripada di video kemarin ya. Tapi sebelum lanjut, ingat like, comment, and subscribe, oke? BDOT itu merupakan Business Development Orientation Trip atau sering disebut ospek di universitas lain. Tapi bedanya kalau di universitas lain mungkin kalian merasa takut dengan kakak seniornya karena galak, tapi di OBS BDOT-nya tuh seru banget, seneng, ada harunya, bahagia, pokoknya keren banget deh BDOT di HWBS selama 6 hari itu. Nah, di hari pertama BDOT itu aku udah ngerasain feel yang beda banget. Kenapa? Ya karena ketika aku masuk ke AWBS, kakak seniornya tuh udah welcome banget, apalagi para coachnya. Kalau kita ada sesuatu yang pengen kita sharingin, kita boleh datang ke coachnya dan sharing langsung. Selain itu, aku juga seneng banget kenal sama teman-teman yang kece, kemudian pede-pede banget. Walaupun cuma baru sehari, tapi udah langsung akrab. Pokoknya AWBS udah aku anggap sebagai keluarga sendiri karena yaitu saling support, kemudian welcome. Jadi BDOT ini paling berkesan deh menurut aku. Nah, BDOT di hari kedua aku mulai sekolah jam 7.30 sebagai pembiasaan awal untuk disiplin. Kemudian di sana barulah dipaparkan materi oleh para coach sebagai knowledge kita. Oh, jadi ini yang kita pelajarin selama kita sekolah di AWBS. Jadi pemaparan yang pertama itu dari Coach Mujana tentang hospitality. Nah, hospitality itu bukan tentang rumah sakit ya, tapi tentang gimana sih cara melayani orang lain atau pelayanan yang diberikan kepada orang lain, walaupun itu produk yang bisa dilihat maupun tidak terlihat. Dimana hospitality ini dibagi menjadi dua garis besar, yaitu tangible dan intangible. Tangible itu merupakan produk yang bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa dirasakan. Contohnya seperti food and beverage, kemudian ada spa atau jasa spa yang ada di hotel misalkan, dan bartender, itu juga termasuk tangible produk. Kemudian yang kedua ada intangible produk. Intangible produk ini merupakan kebalikan dari si tangible produk ini, di mana produk yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi dapat dirasakan. Contohnya apa? Contohnya adalah servis. Misalkan kita pergi ke hotel nih, pasti kita dapat servis dari hotel tersebut. Nah, itu merupakan pemaparan dari Coach Mudana tentang tangible dan intangible produk atau dikenal dengan hospitality. Oke, kemudian yang kedua itu pemaparan materi dari Coach Wira tentang goal setting. Nah, goal setting itu apa sih? Jadi, goal setting itu tentang apa yang menjadi tujuan kita di masa depan nanti. Kenapa sih goal setting itu penting? Menurut kita sendiri, goal setting itu sangat penting. Kenapa? Karena sebagai dasar kemana kita akan melangkah ke depannya. Tentang apa yang akan harus dilakukan, mau jadi apa kamu nanti, gimana caranya mewujudkan itu termasuk ke dalam goal setting. Karena apa yang kita lakukan harus ada perencanaan terlebih dahulu. Sama dengan halnya bangun rumah. Di balik rumah yang mewah dan kokoh, pasti ada fondasi yang kuat. Sama dengan kita. Kalau kita punya tujuan, kita harus wujudkan itu dengan syarat perencananya harus matang sebelum kita action. Yaitu ada pemaparan materi dari Coach Dewa tentang digital marketing. Nah, ternyata digital marketing ini merupakan pembagian dari angka 1 dan angka 0 atau berasal dari kata digit. Menurut Rika sendiri, digital marketing ini merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menjangkau pasar secara lebih luas, atau kita bisa menjangkau jaringan yang lebih luas lagi. Misalkan kita jualan nih, tanpa harus face to face, kita bisa dapat jualan. Mengapa? Ya karena ada digital marketing ini. Jadi kita bisa jualan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, website. Jadi lebih fleksibel banget deh pokoknya pakai digital marketing ini. Oke, next, kemudian dari Coach Wira tentang public speaking. Pasti kalian sebelumnya pernah dengar kan, atau mungkin dengar di mana kalian berada tentang
public speaking. Oke, jadi public speaking itu tentang kemampuan berbicara ketika kita berbicara di depan orang banyak. Gimana postur tubuh kita, kemudian intonasinya, gaya tubuhnya atau body language-nya kayak gimana. Karena ini sangat menentukan kita tampil di depan banyak orang. Dan pastinya kalau kita ngomong di depan banyak orang harus pede ya, untuk menghindari terbata-bata ketika berbicara. Kemudian ada mindset entrepreneur dari Coach Wira, yaitu mindset entrepreneur ini merupakan pola pikir ketika kita menjadi entrepreneur. Tapi tunggu dulu, nggak hanya entrepreneur aja loh yang harus memiliki mindset ini, tapi kalian sebagai tenaga kerja profesional pun harus punya mindset ini. Contoh dari mindset entrepreneur ini seperti tidak putus asa, kemudian tidak mudah menyerah, jujur, disiplin, karena ini sangat menentukan dimanapun kalian berada. Jadi menurut Rika sendiri, mindset entrepreneur itu sangat penting. Mengapa? Karena ini akan membuat kita kuat atau sebagai benteng untuk menguatkan diri kita. Misalkan kita memulai suatu usaha dan di tengah jalan usaha kita itu gagal. Nah, karena ada mindset seorang entrepreneur, jadi batin kita tuh berbicara pada kita sendiri. Kamu nggak boleh nyerah. Kamu harus kuat. Kamu pasti bisa kalau kamu bangkit dan berusaha. Karena kalau kita gagal, kita hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah, lalu membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikan itu pelajaran yang akan membuatmu bertumbuh. Bagaimana dengan kalian? Intinya di hari kelima ini Rika merasa tersentuh banget karena pengajaran baru dari pendeta di sana, dimana kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena jika kita bersyukur, walaupun kita ada di masa sulit pun akan terasa mudah. Oke, di hari kelima ini ada pemaparan materi dari Kak Komang tentang psikologi. Nah, psikologi itu apa sih? Jadi, psikologi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Selain itu, Kak Komang juga mengajarkan tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Nah, buat kalian, sebelum mencintai orang lain, cintai dulu diri sendiri ya. Oke, gimana sih caranya mencintai diri sendiri? Yang pertama, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Yang kalian lihat itu belum tentu benar guys. Mungkin indah atau bagus di covernya aja, dalamnya kan kalian nggak tahu. Ketika kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, bukannya termotivasi, malah buat kamu semakin down. Jadinya gimana? Putus asa dong. Jadi apapun kamu sekarang, gimana pun dirimu, cintailah diri kamu sendiri. Mulailah dari hal yang terkecil sebagai pembiasaan untuk langkah ke depannya. Oke, yang kedua adalah berbanyak bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Kita hidup di dunia ini pasti punya kekurangan dan kelebihan kan? Nggak ada orang yang sempurna. Dari kekurangan tersebut, kita bisa saling melengkapi dengan yang lainnya. Jadi apapun yang kalian miliki sekarang, nggak usah ada yang ngeluh lagi. Bersyukur aja. Jadi apa kalian, ini hidup kalian. Kalian yang ngatur sendiri. Kalau kalian mau sukses, ya udah berusaha. Nggak usah ngomongin orang, karena ngomongin orang nggak ada gunanya. Bener nggak? Iya. Dan satu lagi, tips buat kalian, kurangi insecure dan berbanyak bersyukur. Next ada pembelajaran attitude dari Coach Laksmi tentang tata krama. Attitude ini udah gak asing lagi kan di telinga kalian, karena hampir setiap hari kita mendengar attitude. Jadi attitude itu merupakan tata krama yang kita lakukan berkaitan dengan apa yang kita bicara, atau bagaimana cara kita berbicara, cara kita berperilaku atau bersikap, dan bagaimana kita berpenampilan. Ini merupakan suatu bagian dari attitude, yaitu kita cara berpenampilan. Gak hanya kita ngomong, gimana kita duduk, kemudian gimana gaya kita ketika kita berbicara di depan orang banyak. Penampilan pun juga termasuk dalam attitude. Oke, next ada pemaparan materi dari Coach Wira tentang professional attire. Nah, professional attire ini berkaitan dengan tata busana yang kita gunakan. Jadi nggak asal-asalan ya kalau kalian berpakaian itu, dan ada standar penggunaan pakaiannya, mulai dari
ikat pinggang, kemudian jam tangan, kemeja, jas, sampai ke sepatu pun ada standarnya. Jadi kelihatan lebih profesional lah, apalagi kalau kalian ketika bertemu dengan klien. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan, penampilan juga nomor satu. Oke, next di hari ke-6. Nah, hari ke-6 ini merupakan puncak dari BDOT tersebut. Jadi aku ngerasain banyak rasa di sana, ada rasa senang, rasa sedih, rasa haru. Pokoknya jadi satu deh, aku aja bingung gimana cara ngungkapin ke kalian. Pokoknya aku terharu banget di hari ke-6 tersebut. Jadi pokoknya hari-hari yang terkenang banget deh buat aku sendiri. Yang paling berkesan itu pada saat self-reflection atau renungan malam, di mana pikiran kita disugesti oleh kukira. Emosi-emosi kita dituangkan dalam bulatan-bulatan kertas. Nah, pas emosi tersebut merupakan perwakilan dari emosi yang kita yang negatif, itu ada sisi merobek kertas di mana kita membuang sisi-sisi negatif kita dan hanya menunjukkan sisi positif kita, karena ini sangat berguna untuk kita ke depannya. Selain itu ada challenge-nya juga, ada games. Pokoknya aku ngerasa seneng banget deh BDOT di OEBS. Nggak ada rasa males, nggak ada rasa bosan. Pokoknya ada aja deh yang buat BDOT setiap harinya itu berkesan. Oke guys, sekian yang bisa aku ceritain tentang pengalamanku BDOT di OEBS. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua ya. So, thank you for watching and goodbye.